Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Senang sekali bisa ngobrol lagi bareng kalian. Pernah nggak sih kalian dengar istilah efek kupu-kupu atau butterfly effect? Itu loh teori yang bilang kalau kepakan sayap kupu-kupu di satu sisi dunia bisa memicu badai di sisi dunia lainnya. Nah, hari ini kita bakal bahas satu momen dalam sejarah yang benar-benar jadi bukti nyata teori itu. Bayangin deh, sebuah perlawanan pangeran di pelosok hutan Jawa Tengah ternyata jadi kunci utama yang bikin sebuah negara di Eropa, yaitu Belgia, bisa merdeka. Kedengarannya fiksi banget kan? Tapi ini beneran terjadi. Peristiwa di Yogyakarta tahun 1825 bukan cuma soal patok jalan, tapi getarannya sampai meruntuhkan kekuasaan Belanda di daratan Eropa. Kok bisa? Yuk, kita bedah ceritanya. Kita mulai dari tahun 1825. Di Jawa, ada seorang pangeran bernama Diponegoro. Masalahnya sepele tapi sensitif. Belanda seenaknya pasang patok jalan di atas tanah makam leluhur pangeran di Tegalhejo. Tapi itu cuma puncak gunung es dari rasa sakit hati rakyat yang udah lama dipendam gara-gara pajak yang makin gila dan campur tangan Belanda di urusan keraton. Perang pun pecah. Tapi ini bukan perang biasa yang selesai dalam semalam. Pangeran Diponegoro pakai taktik gerilya yang bikin pusing tujuh keliling. Pasukan Belanda yang terbiasa perang rapi di Eropa, tiba-tiba harus masuk hutan, kena malaria, dan disergap tiba-tiba. Belanda akhirnya pakai strategi benteng Stelsel, membangun benteng di mana-mana buat mempersempit gerak Diponegoro. Strategi ini efektif, iya, tapi harganya mahal banget. Bayangin, Belanda harus keluar uang sekitar 20 juta gulden. Kalau kita konversi ke uang zaman sekarang, itu nilainya setara sama 25 miliar dolar AS, atau lebih dari 417 triliun rupiah. Gila kan? Belanda yang tadinya berharap dapat untung dari Jawa, malah tekor besar. Kas mereka kosong melompong, utang numpuk, dan ekonomi negara benar-benar diambang kebangkrutan. Nah, sekarang kita geser pandangan ke Eropa. Saat itu, negara yang kita kenal sebagai Belgia itu belum ada. Wilayah itu masih jadi bagian dari kerajaan bersatu Belanda di bawah Raja Willem I. Tapi hubungannya nggak harmonis. Ibarat orang dipaksa nikah, Belanda, Utara, dan Belgia, Selatan, itu beda banget. Orang Utara itu Protestan dan pedagang. Sementara orang Selatan, Belgia, itu Katolik dan lagi semangat-semangatnya bangun industri. Masalah makin panas karena orang Belgia ngerasa dianaktirikan. Pejabat pemerintahan hampir semuanya orang Belanda, padahal penduduk Belgia lebih banyak. Terus ada masalah utang. Belanda punya utang segunung dari masa lalu, dan tiba-tiba orang Belgia dipaksa ikut bayar utang itu. Nah, apa hubungannya sama Perang Jawa? Ini dia aha momennya. Karena Belanda lagi bokek berat gara-gara harus kirim ribuan tentara dan bangun benteng buat ngelawan Diponegoro, Raja Willem I mutusin buat narik pajak lebih gede lagi. Dan siapa yang jadi sasaran? Ya rakyat di wilayah selatan atau Belgia ini. Belanda nerapin pajak buat kebutuhan pokok kayak penggilingan gandum dan penyembelihan ternak. Artinya apa? Harga roti dan daging naik drastis. Bagi rakyat Belgia, ini benar-benar nggak masuk akal. Mereka mikir, kenapa kita harus hidup susah dan bayar pajak mahal cuma buat biayain perang raja di Asia yang kita nggak peduli sama sekali? Kekecewaan ini meledak pada Agustus 1830. Gara-garanya cukup unik. Ada pertunjukan opera di Brussels yang judulnya La Muette de Portici. Cerita operanya tentang pemberontakan rakyat. Penonton yang emang udah panas gara-gara pajak dan ketidakadilan langsung terinspirasi. Mereka keluar gedung opera, teriak merdeka, dan mulai merusak bangunan-bangunan pemerintah. Kerusuhan pun pecah di Brussels. Dalam kondisi normal, mungkin Belanda bisa gampang kirim tentara buat mademin kerusuhan itu. Tapi ingat, ini tahun 1830. Belanda baru aja selesai perang sama Diponegoro di Jawa. Pangeran Diponegoro baru ditangkap Maret 1830. Tentara-tentara terbaik Belanda, sekitar 15.000 orang, udah tewas di Jawa karena pertempuran dan penyakit. Stok tentara mereka di Eropa lagi tipis-tipisnya. Belanda kehilangan banyak banget personil militer profesional yang harusnya bisa dikirim ke Brussels.
Karena kekurangan pasukan dan duitnya habis buat biaya perang di Jawa, Belanda nggak punya kekuatan buat langsung menekan revolusi di Belgia. Kesempatan emas ini dipakai Belgia buat deklarasi kemerdekaan pada 4 Oktober 1830. Dan boom, lahirlah negara Belgia. Belanda makin stres. Bayangin, di Jawa mereka baru aja bangkrut. Sekarang mereka harus kehilangan wilayah industri paling produktif di Eropa. Tanpa bantuan dana dari Belgia, dan dengan utang perang Jawa yang masih numpuk, Belanda benar-benar di titik nadir. Teman-teman, dari cerita ini kita bisa lihat kalau sejarah itu nggak pernah berdiri sendiri di dalam kotak. Apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro di hutan-hutan Jawa Tengah ternyata punya efek domino sampai ke jalanan Brussels di Eropa. Perlawanan rakyat Jawa bukan cuma soal mempertahankan tanah air, tapi secara nggak langsung, itu adalah sumbangan besar buat kemerdekaan bangsa lain di belahan dunia berbeda. Tanpa gangguan dari Diponegoro yang nguras habis dompet dan tenaga militer Belanda, mungkin Belgia nggak bakal punya celah buat lepas dari Belanda secepat itu. Ini juga yang bikin Belanda akhirnya nerapin kebijakan kultur stelsel atau tanam paksa di tahun 1830. Kenapa? Ya karena mereka butuh cara instan buat nutupin lubang utang perang Jawa dan kompensasi hilangnya Belgia. Mereka memeras Jawa habis-habisan buat bangun lagi negara mereka yang hampir hancur. Jadi pesan apa yang bisa kita bawa pulang hari ini? Seringkali kita ngerasa kalau sejarah Indonesia itu cuma cerita lokal, cerita tentang negara kepulauan yang dijajah. Tapi kenyataannya, perjuangan nenek moyang kita punya dampak global. Setiap langkah keberanian di Nusantara ternyata sanggup mengguncangkan tahta kerajaan-kerajaan besar di Eropa. Sejarah kita bukan cerita pinggiran. Perang Jawa adalah pengingat bahwa perlawanan untuk keadilan bisa mengubah peta dunia selamanya. Jadi kalau kalian ngerasa tindakan kecil kalian gak ada gunanya, ingatlah Pangeran Diponegoro dan patok jalannya. Siapa tahu, perlawanan dari sebuah desa di Jawa bisa melahirkan sebuah negara di Eropa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai ketemu di cerita sejarah unik lainnya. Saya pamit, salam sejarah.